Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawaratal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Salihah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada saat ini kita dalam perlindungan Allah dari wabah virus corona. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan, kesehatan melaksanakan ibadah saum pada hari keberapa? Hari ke-6 bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah. Anak-anakku yang solehah, alhamdulillah Allah telah memberikan kita salah satu nikmat terbesarnya. Nikmat apa? Nikmat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kenapa disebut nikmat dan kenapa kita harus bersyukur? Ya, karena bulan ini merupakan bulan atau kesempatan yang Allah berikan kepada umat muslim untuk bisa mendapatkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya dan bisa untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah untuk sepenuh-penuhnya, sehingga kita yang memiliki dosa ini bisa Allah ampuni dan bersih ketika keluar dari bulan Ramadan ini. Kemudian kenapa kita harus bersyukur? Ya, karena tidak setiap orang kaum muslimin bisa mendapatkan kembali bulan yang mulia ini. Salah satunya apa? Mungkin ada di antara kerabat teman-teman yang solihah, ada yang tahun kemarin, bulan Ramadan tahun kemarin masih bisa melaksanakan ibadah saum, masih bisa melaksanakan ibadah tarawih, masih bisa melaksanakan tilawah ketika siang hari bulan Ramadan. Tapi pada tahun ini Allah takdirkan lain. Allah takdirkan beliau atau siapapun telah meninggal dunia, sehingga kita yang masih diberikan nikmat sehat, nikmat kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah saum ini, kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak teladan yang bisa kita ambil. Ada yang tahu? Ya, generasi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat merupakan sebuah komunitas yang berkualitas, yang hidup dalam satu waktu dan satu tempat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kekuatan iman, kesempurnaan akhlak, dan bagusnya istiqomah dalam melaksanakan ibadah patut kita contoh dan kita teladani. Seperti halnya Mu'ali bin Al-Fadal pernah mengatakan, para sahabat 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang, mereka para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka doakan? Apa yang mereka minta? Mereka berdoa agar bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang masih 6 bulan lagi ke depan. Kemudian 6 bulan setelahnya, 6 bulan setelah Ramadan, Syawal dan lain seterusnya, para sahabat berdoa semoga amal ibadahnya diterima dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga para sahabat Rasulullah SAW sangat antusias, sangat mempersiapkan dengan adanya bulan Ramadan ini. 6 bulan sebelumnya ataupun 6 bulan setelahnya, para sahabat mempersiapkannya. Kenapa? Karena para sahabat tahu bahwa bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat diagungkan, bulan yang sangat ditunggu oleh Rasulullah SAW. Salah satu sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As, setelah mengetahui hadis Nabi tentang keutamaan doa ketika berbuka puasa, beliau Abdullah bin Amr bin As tidak pernah melewatkan satu kali pun
ketika berbuka untuk berdoa meminta rahmat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat lainnya yaitu Abu Hurairah, beliau melaksanakan ibadah sholat malam 1 malam full dengan keluarganya, dengan istri dan pembantunya. Dikisahkan gitu, Abu Hurairah untuk melaksanakan sholat tarawih tidak langsung berjamaah, tapi bergantian. Jadi startnya dari Isya terus sampai sahur, itu 1 malam itu terus dilaksanakan sholat sunnah. Abu Hurairah sholat, berhenti, selesai membangunkan istrinya. Istrinya sholat, selesai bangunkan pembantunya. Dan terus gitu. Kenapa? Karena Abu Hurairah tahu bahwa bulan Ramadan tiap saatnya tuh berharga, tiap detiknya tuh spesial, tiap saatnya tuh ya itulah beda. Ketika kita bersedekah di bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan lainnya. Kita baca Quran di bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan lainnya. Begitupun ketika sholat apalagi, ketika kita berdoa apalagi. Sehingga Abu Hurairah tahu, makanya dari sejak start 1 malam itu dihidupkan terus sholat seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu khalifah Rasyidin, mengatakan juga ketika datangnya bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan yang akan mensucikan kita dari dosa-dosa. Sehingga teman-teman, bulan ini adalah bulan pembersih kita dari dosa-dosa. Seperti hanya mobil kan kalau setelah perpergian jauh, mobilnya tuh biasanya kotor, ada tanah, ada debu ya. Nah, untuk dibersihkan gimana? Masuk ke pembersih atau tempat pencuci mobil, dicuci, dibersihkan, keluar, bersihlah mobilnya. Seperti hanya kita pasti punya dosa. Ada yang tidak punya dosa? Pasti semua punya dosa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Sehingga teman-teman, kita tuh banyak dosa. Kita harus memanfaatkan adanya bulan Ramadan ini. Seperti hanya kita punya dosa banyak, ketika kita masuk Ramadan, kita seperti hanya di tempat pencucian mobil, dibersihkan, banyak istighfar, banyak sholat, banyak tobat. Ketika kita keluar dari Ramadan, alhamdulillah kita telah bersih kembali, sehingga ada yang namanya Idul Fitri, kembali ke suci. Nah, insya Allah jika kita bertekad dengan kuat, bertekad dengan baik, insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita menjadi pribadi yang suci, bersih dari dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu man taqaddama min dhanbihi." Man shoma Ramadana, barang siapa melaksanakan saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sehingga ini kesempatan bagi kita untuk membersihkan kita dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian ada slogan Agim, ada yang pernah tahu? 5 ad, ada yang masih ingat? 5 ad. Ad yang pertama adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sekarang di bulan Ramadan ini, kita maksimalkan. Dengan adanya bulan Ramadan ini, kita berikhtiar untuk bisa menghapuskan semua dosa yang kita miliki. Minta ke Allah, tekad yang kuat. Ad yang kedua apa? Perbanyak taubat. Kita banyak dosa, kita terus berbanyak tobat, istighfar, setiap pada sholat istighfar, ketika berbuka puasa istighfar, ketika sahur, wah itu mustajab, kita istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga apa? Jauhi maksiat. Maksiat sekecil apapun. Contohnya apa? Tidak nurut ke orang tua, tidak sopan ke kakak misalkan, atau ke adik kita suka jahil, suka bercanda berlebihan, itu hilangin, kurangin selama bulan Ramadan ini. Dan nantinya kita akan terbiasa dengan hal itu. Jauhi maksiat, walaupun maksiat kecil, apalagi maksiat besar, itu harus tidak boleh dilaksanakan. Yang keempat apa? Perkuat taat. Nah itulah, jangan sampai satu hari pun terlewat dengan melaksanakan sholat tarawih, kecuali perempuan ya suka ada, atau tilawah. Tilawah pun sama, tilawah kalau kita sedang tidak bisa tilawah, kita mendengarkan murattal dan lain-lain. Terus yang terakhir apa? Tebarkan manfaat. Nah sekarang saatnya teman-teman
yang memiliki rezeki berlebih atau makanan banyak di rumah, silahkan keluar dengan menggunakan APD, awas, masker dan lain-lain. Keluar, silahkan sebarkan manfaat sebanyak mungkin, memberikan takjil kurma kepada tetangga, memberikan takjil kolak kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan lain-lain, sehingga kalian teman-teman bisa memperbanyak manfaat, menebarkan manfaat ke semua orang. Seperti itu, mungkin cukup sekian dari Bapak, mohon maaf. Mudah-mudahan kita dengan adanya bulan Ramadan ini, Allah takdirkan, Allah jadikan kita menjadi orang yang bersih dari dosa-dosa, dan setiap keinginan kita bisa dikabulkan. Khususnya untuk sekarang wabah virus ini, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan Allah segera angkat wabah ini. Terima kasih. Tutup dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.